Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Balak Arsa yang berjudul Haru Mahameru. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Waduh Biung, tanpa ada sedikit pun tanda Yai roboh entah kenapa, sempat kami terlempar jatuh ke tanah dengan keras. Bahkan Suno pun lagi-lagi pingsan dibuatnya. Wush! Tiba-tiba ada sekelebat cahaya menghantam Yai Buto secepat kilat. Jangan sampai hilang akal, tetap waspada, ucap Yai Buto kepada kami. Namun bagaimana kami harus sadar dan harus waspada? Kami cemas karena Suno sudah dibuat pingsan karena jatuh ke tanah. Yai, ada apa ini sebenarnya? Temanku ada yang pingsan ini. Jawabku seraya menghampiri Suno dan dibantu Hendro berusaha menyadarkan Suno. Di depan bola mata kami ada seekor ular yang sangat besar. Dengan cepat melingkar ke tubuh dan membelit leher Yai Buto. Pertarungan mereka bagai pertarungan dua sosok yang besar. Perang tanding yang kami tak mampu melihat. Hanya kilatan-kilatan cahaya yang membara dan suara gaduh yang memekakkan telinga. Dicengkramnya ular itu dengan kedua tangan kekar Yai Buto. Namun tetap saja tak dapat dilepas belitan ekor ular itu dari leher Yai Buto. Krak, krak. Suara-suara pertarungan yang mengerikan disuguhkan tepat di hadapan kami dengan segala kengeriannya. Apakah ini akhir hidup Yai Buto? Batinku meronta dan terus berdoa agar tidak terjadi hal tersebut. Tuhan, apalagi yang akan aku lewati? Apalagi kekejaman yang akan Kau berikan kepada kami? Aku takut Tuhan. Sudah tidak terhitung lagi tetesan air mata ini membasahi pipi dan dadaku. Bagaimana nasib Suno temanku ini? Bagaimana lagi kami meminta untuk tetap selamat? Apakah mungkin kami akan tetap hidup dan selamat di hutan belantara dengan sejuta demit dan kegoibannya? Mengerikan, sangat mengerikan. Akhirnya Hendro kembali membaca mantra dan membakar menyan dupo ratus di tangannya. Apalagi yang diperbuat anak ini? Berkali-kali dia membaca mantra ketika ada gangguan dari para demit alas itu. Sempat juga kami terkena terjangan dan sabetan dari tubuh ular dengan sisik kasarnya itu. Andai saja aku tak memakai jaket parasut merek Konica ini, mungkin kulit dan dagingku pasti terkelupas dari tubuh kecilku. Kuseret Suno menjauh dari pertarungan mereka berdua, pertarungan dua demit beringasan. Kusadarkan temanku itu di bawah pohon randu. Ku coba untuk meraih bungkusan garam. Kusemburkan garam itu ke tubuh ular besar itu. Seketika itu juga ular yang melilit Yai berubah menjadi seorang putri. Putri dengan wajah ayunya namun sangat menakutkan. Di sela mulut indahnya terselip dua taring, serta tatapan tajamnya kepada kami. Tatapan yang sangat mengerikan. Aku minta anak laki-laki itu, ucap putri itu sambil menunjuk diriku. Yai Buto lemas tak berdaya. Nafasnya berat tersengal-sengal hampir hilang. Sosok Buto saja jatuh lunglai dibuatnya, apalagi aku. Aku yang hanya manusia biasa tanpa kemampuan apapun. Ku beranikan untuk bicara lantang walau sedikit segan. Kamu siapa? Kok berani meminta aku? Kamu kira aku ini pesuruhmu apa? Jawabku sambil teriak. Aku memilihmu karena aku tahu kamu. Anak laki-laki Rabowage. Aku ingin mengisap darahmu guna melengkapi kanuraganku. Jawab si putri dengan kemben jarik kuning sedada itu. Memang tampak cantik bila dilihat secara kasat mata. Tapi bagaimanapun juga dia adalah demit ala Semeru. Pasti perwujudan itu hanya sebagai pertanda bahwa derajat kastanya jauh lebih tinggi di atas Yai Buto. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus lebih cerdik dibanding dia. Batinku berbicara. Aku harus bisa membuat si putri ini sibuk dengan pertanyaanku. Siapa namamu? Darahku mau kamu apakan jika nanti ku berikan untukmu? Tanyaku untuk memperlambat waktu.
Aku Dewi X yang menguasai Ranu Kuning dan sekitarnya. Aku bisa membuat kamu jadi suamiku dan bisa jadi lelaki terhebat di dunia. Keturunanku dari tetesanmu bisa jadi paku dan sabuk Semeru. Kamu tidak usah memikirkan dunia bisa berubah-ubah paras, jawab putri itu. Aku bisa kau nikahi dan menghisap darahku, tapi ada satu syaratnya. Apa kamu sanggup? Tanyaku pada putri itu. Aku sanggupi apapun permintaanmu, jawab si putri yang mengaku Dewi X itu. Lama aku memikirkan apa yang harus aku syaratkan pada dia. Yang pasti dengan kesaktiannya akan mudah mendapatkan apa yang aku mau. Tanpa perintah Dewi sudah mencengkram dan mengangkat leher Hendro. Lalu tiba-tiba, cerat, srup, srup. Dewi memutus leher Hendro dan menghisap darah Hendro dengan brutalnya. Ha! Ha! Hendro! Hendro! Aku berteriak gemetar. Kulihat tubuh Hendro yang tanpa kepala itu menggeliat kejang di sampingku. Tubuh Hendro yang tanpa kepala masih bergerak kejang. Tubuhku lemas, air mataku sudah habis. Ketakutan yang teramat sangat menikam jantung ini. Ya Tuhanku. Kamu tahu siapa Tuhanku? Sekarang aku minta kamu mengucapkan syahadat untuk Gusti Allah dan menetapkan Muhammad di atas raja manusiamu. Apa kamu sanggup? Pintaku akan syarat yang harus Dewi ucapkan. Kalau memang kamu tidak bisa, sekarang mundur dari sini. Mudahkan jalanku, kembalikan temanku dan jadi pesuruhku. Ucapku dengan lantang dan menantang. Ketika ku ucapkan kalimat syahadat, Dewi menjerit sejadi-jadinya. Dia menjauh entah kemana. Hilang, musnah atau pergi entah di mana. Masih dengan kepala terputus dan darah yang memacur dari lehernya, tubuh Hendro temanku sudah tak bergerak lagi. Kulihat samping jauh sana, Suno masih duduk lemah bersandarkan kayu besar dan masih menggerang kesakitan. Yai Buto pun seakan tak bertulang, lemah tak berdaya. Hanya aku saja yang takut, bingung dan sedih. Sikapku yang kutunjukkan tadi dengan berteriak lantang menantang Dewi X seakan sirna tertelan kesunyian malam. Hanya tangisku yang aku suguhkan di rimba raya. Semudah itukah demit Semeru dapat membuat kami, manusia yang katanya makhluk tersempurna mati dan mati? Apakah kami tidak dapat perlindungan dari Tuhan? Atau inikah murka Tuhan yang harus kami terima? Kebodohanku mengakibatkan semua ini terjadi. Kebohonganku yang membuat mereka, teman-temanku, merasakan akibatnya. Serta congkakku yang menciptakannya kebodohan ini. Ku bopong tubuh tanpa kepala Hendro. Ku ambil dan satukan dengan kepalanya yang putus. Ya Tuhan, bahkan mata Hendro masih terbuka dan terlihat tetes air mata yang hampir mengering. Otakku mendidih menyaksikan itu semua. Apakah ada orang waras yang mampu melihat bila menyaksikan hal itu tertimpa pada temannya? Aku mungkin gila. Hatiku mungkin hancur. Aku kuatkan mentalku. Aku waras. Hanya itu yang aku ulangi untuk membuat diriku stabil akan goncangan mental yang saya saksikan malam itu. Malam sangat lama, malam terlama yang aku rasakan. Aku berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Namun kosong, hanya itu yang kudapatkan. Dengan tubuh diseret karena masih lemas, Suno menghampiriku. Aku masih melihat rangkakan Suno menghampiriku, penuh duka dan tidak percaya akan hal ini. No, Hendro mati no. Aku harus ngapain lagi no? Aku gak kuat no. Ucapku pada Suno yang sudah mengering air matanya bercampur tanah di pipinya. Aku sadar, merengek pada orang yang kuat berdiri bukanlah sikap seorang pemuda yang berjiwa kesatria. Hanya pemuda lembek yang mengeluh pada keadaan. Bahkan tak pantas, aku yang masih kuat merengek pada temanku yang lemah itu. Aku masih memandang tubuh Hendro yang masih terbujur kaku dengan kepala yang terpisah.
Darah masih mengucur dari tubuh Hendro. Kulihat Suno, matanya sembab, tubuhnya lemas dan hanya bisa merangkak ke arahku mendekap Hendro. Suno dengan raut wajah kesedihan yang mendalam. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak berduka? Perjalanan yang aku kira akan baik-baik saja malah menjadi perjalanan duka penuh dengan lara dan nestapa. Sudah ini semua sudah digariskan oleh Tuhan. Pokoknya kita harus berusaha berjalan sampai Ranupani. Bisa tidak bisa harus bisa Cuma kamu yang bisa keluar dari alas ini Tinggalkan aku dan Hendro di sini. Pokoknya kamu harus selamat pinta Suno kepadaku. Bagaimana aku bisa? Aku yang mengajak teman-temanku ke lubang neraka ini, mengajak mereka menelusuri jalur ini, menjajaki setiap jengkal alas Semeru ini. Aku tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Andaikan mereka mati di sini, aku juga harus mati di sini. Jiwaku kubakar, akalku kugunakan, tubuhku kukuatkan. Kalau memang aku harus mati di sini, paling tidak aku harus membunuh siapapun yang membuat kami seperti ini. Aku berdiri dan melangkah ke Yai Buto. Aku pukuli tubuhnya yang lemah. Aku guncang rambut gimbalnya yang lusuh agar dia bisa bangun dan mengantarkanku. Ya, mengantarkanku kepada Dewi X. Yai kubangunkan supaya mengantarkanku untuk berperang, atau setidaknya berusaha membuat dendamku terbalaskan, walau aku tahu aku tak yakin mampu mengalahkannya. Dewi X Jantit, tunggu aku, ayo perang tanding seganas-ganasnya, nyawaku atau nyawamu yang akan ada di dunia ini. Umpatku tanpa perhitungan lagi. Cok, Jantit, ayo, Yai, berdiri kamu sekarang, antar aku ke keraton Dewi X. Jangan terlihat lemas kau Yai, ayo cepat bangun. Tambahku pada Buto yang ketakutan. Entah Yai Buto ketakutan apa dan kepada siapa. Emosi yang memuncak dengan ketidakwarasanku, seperti memberikan energi tambahan kepadaku. Kunaiki bahu Yai Buto dengan berpegangan pada rambutnya. Kutarik kasar agar dia segera melangkahkan kakinya. Ngakunya Raja Buto, tapi kok kalah sama setan wanita? Atau kalau kamu sampai tidak berani mengantarku, aku basuh atau aku suapin kotoran ke mulutmu. Semua umpatan-umpatan keluar dari mulutku yang tak lagi manis. Rogoku rogo wesi, nyawaku nyawa sutro segoro, ucapku ucap landep angkara murka, wetonku weton maling aguno, cecepan getihku rusak gorokanmu, kramusen daging gajihku buyar acur ati saisi wetengmu. Kenapa aku bisa merapal mantra itu? Semua karena ucapan yang diajarkan Mbah Buyut waktu itu. Benar, aku masih waras. Aku bukan seorang yang hilang ingatan. Tidak akan ada orang waras yang kuat dengan segala cobaan ini. Aku yakin, mungkin banyak yang ingin melakukan perjalanan sejuta kengerian ini. Tapi apa guna? Aku tak akan melakukannya lagi walau semua itu demi satu atau beberapa keinginan yang belum kutemukan jawabannya. Tuhanku menciptakan alam semesta tidak hanya yang bisa dinalar oleh kata dan akal, namun Tuhanku menciptakan dunia juga dengan segala misterinya. Tubuh kecil ini terasa panas, terasa berisi, tatapanku terasa jernih. Aku bisa melihat semua demit yang ada di hutan itu. Aku bisa melesat cepat mengimbangi gerak tungganganku, tunggangan dari pundak sesosok Raja Buto. Benar-benar aku sudah masuk ke dimensi lain. Kami dicegat oleh beberapa demit kasta rendahan. Kuporak-porandakan apapun yang menghalangi kami menuju keraton itu. Sampai, kebetulan sekali kami dicegat 3 buto sekaligus sebagai sambutan pertama kami. Kuhajar ketiganya tanpa ampun. Kurobek mulut buto pertama sampai lepas rahang bawahnya. Kucongkel mata besarnya dengan tangan kecilku ini tanpa kesulitan apapun. Dan aku robek dada serta mengeluarkan jantung dari rongga dadanya. Kukunyah mentah-mentah jantung sebesar buah kelapa. Darah hitam berbau arus membasahi mulut sampai dadaku.
Mundurlah, sebelum kalian semua kubunuh seperti temanmu ini. Kupatah-patahkan tulangmu kalau sampai menghalangi langkahku. Suara keras dan bergetar itu keluar dari mulutku. Bahkan sampai Yai Buto saja terlihat takut bukan main saat melihat kemarahanku. Kamu semua buta, aku juga buta. Kamu sakti, aku lebih sakti. Sesumbarku dan tawaku pada semua demit berwujud buta berkepala kerbau itu. Perlahan tapi pasti para demit itu mundur dan lari meninggalkan kami. Kejadian yang aku alami itu membuat tubuh Yai Buto bergetar dengan hebatnya. Ayo Yai, diteruskan dan diselesaikan urusan ini. Aku patahkan lehernya, aku hancurkan kepalanya sekarang Yai. Ucap amarahku pada tungganganku. Dengan sigap Yai Buto mengangkatku dan meletakkan di pundaknya. Yang terasa aneh padaku, dari tadi Yai Buto tak bicara apapun. Dia diam membisu dalam gemetaran tubuhnya. Mungkin dia takut pada Dewi X atau takut padaku. Entahlah. Perjalanan kami lanjutkan menuju sebuah istana. Istana yang kata Yai Buto adalah keraton Dewi X. Sudah, aku berhenti di sini. Aku tidak bisa masuk ke dalam kawasan keraton, Kang. Ucap Yai memanggilku dengan sebutan Kakang. Kenapa sesosok buta memanggilku Kakang atau Kakak? Apakah aku sudah berubah bentuk? Tak kuhiraukan ocehannya. Tanpa basa-basi aku langsung masuk ke dalam kawasan keraton. Seperti sebelumnya, aku dihadapkan pada beberapa rintangan. Aku dihadang demit dengan bermacam-macam wujud dan bentuknya, serta kesaktiannya yang aku sendiri kewalahan untuk meladeni pertempuran demi pertempuran. Aku meyakinkan diriku bahwa aku manusia, derajatku lebih tinggi dari mereka. Tumbang 1 maju 10, tumbang 10 bertambah 100. Bayangan hitam yang entah apa itu juga ikut mengkeroyokku. Sampai akhirnya semalaman penuh aku bergelut dengan demit-demit itu. Mentari pagi keluar bagai perisai tubuhku. Aku yang sedang kelelahan bagaikan dilindungi dan terbantu oleh sinar mentari. Semua demit di hadapanku mundur dan lari lenyap terbawa angin. Tinggal diriku sendiri di pinggiran Ranu. Ranu dengan air jernihnya yang memancarkan kilau kuning. Kilau yang membuat semua mata akan terkagum-kagum karena keindahannya. Namun aku tetap mencari penguasa Ranu ini. Penguasa yang memenggal kepala temanku yang membunuh Hendro sahabatku. Aku berjalan melingkari Ranu itu, namun sangat berbanding terbalik dengan tadi malam. Tak tampak sedikit pun bangunan keraton yang megah itu lagi. Sepanjang aku berjalan hanya hamparan air jernih itu yang tampak. Sampai kakiku lelah mencari dan mencari namun tak kunjung ada. Agak jauh di sana kulihat ada bayangan seseorang. Seseorang seperti wanita. Apa yang kulakukan sih? Kok pasti bertemu wanita? Apa semua setan itu berwujud wanita? Batinku seraya mendekati bayangan itu. Jauh, memang lumayan jauh aku berjalan, kusibak tanaman menjalar itu guna memudahkan langkahku. Sampai aku kaget, tepat di depan wanita itu, kuamati wanita itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku lalu bertanya, "Kamu siapa kok di sini? Apa kamu jadi ratunya demit di Ranu Kuning?" Ucapku tanpa basa-basi. "Jangan diem saja, kamu seperti orang bisu. Bicaralah, jawab pertanyaanku ini." Tambahku, "Jantit, asem, matanya buta, ditanyain diam saja seperti batu yang dibungkus tanah." Ucapku, "Mas, Kang Mas." Suara wanita memanggil, ada panggilan dari arah belakangku. Seketika aku membalikan badan dan aku melihat wanita yang lari ke arahku sambil melambai-lambaikan tangan dan memanggil Kang Mas kepadaku. Siapa lagi wanita yang lari itu? Kudapati gadis kecil dengan muka yang hancur. Siapakah dia? Apa yang ingin dikatakannya padaku sampai dia berlari sambil memanggilku? Kang Mas, jangan diteruskan. Itu jurang batu Mas, kamu bisa jatuh dan mati." Ucapnya. Kubalikan lagi badanku dan benar saja, tepat sejengkal langkah lagi aku bisa jatuh dan tak tahu lagi nasibku.
Kenapa ada gadis kecil ini saat aku akan celaka? Sungguh miris. Gadis kecil dengan wajah hancur itu akhirnya menceritakan siapa dia dan kenapa ada di sini. Ternyata ini semua disebabkan oleh orang tuanya sendiri yang menumbalkannya hanya untuk mendapatkan kesaktian. Mungkin orang tuanya sekarang masih hidup, namun sudah tua, tapi kesaktiannya tiada tara. Cerita yang mengharukan dan sangat memilukan. Bagaimana tidak, pada usia masih belia dia sudah dijadikan tumbal dan menjadi budak dari demit hutan itu. Siapa namamu, Nduk? Asalmu dari mana? Tanyaku penuh iba padanya. Namaku Wati, Kang. Aku dari Barat Gunung X. Jawabnya biasa saja. Kalian semua disuruh mampir ke tempatnya Mbah Ratu Dewi. Tambah dan ucap Wati kepadaku. Sekian kalinya aku merasa aneh. Kenapa sekarang aku malah diundang ke keraton Dewi X? Padahal sepanjang malam aku perang tanding hanya untuk masuk ke keratonnya saja. Kenapa sekarang aku malah diundang? Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, ora ono sing ora mungkin kalih kuasane Gusti Pangeran. Kutanyakan apa yang membuatku aneh tersebut kepada si Wati, dan jawabannya cuma, aku nggak tahu, Kang. Aku cuma disuruh menyampaikan pesannya Mbah Ratu Dewi. Tanpa pikir panjang, aku iyakan ajakannya. Air ranu yang tenang tiba-tiba membentuk sebuah jalan. Sempat aku ragu, akankah aku ditenggelamkan setelah masuk ke dalam ranu ini? Biarlah, sudah kalau memang ini takdirku, aku pastilah mati. Kuturuni jalan itu semakin lama semakin dalam, dan di tengah ranu kuning ternyata terdapat keraton Dewi X, dan aku disambutnya dengan lembut. Kenapa? Kenapa lagi, tanyaku? Kenapa aku disambutnya dengan baik? Bukankah tadi malam aku sudah habis-habisan dibuat takut dan ngeri? Beda dengan tadi malam, kini yang kulihat wajah Dewi sangat cantik, teduh dan meneduhkan hati. Di mulutnya tak tampak taring runcing itu lagi. Drama apa yang akan mereka pentaskan padaku? Lakon apa yang direncanakan kepadaku? Pemuda yang tampan, kamu sudah paham dengan apa yang kau inginkan? Apa kau paham apa yang harus aku berikan kepadamu? Ucap Dewi kepadaku. Jelas, aku tidak tahu, tapi aku harus menepati janji. Kamu dan pengikutmu harus menuruti semua ucapanku. Jawabku dengan menahan umpatan-umpatan kasar kepadanya. Dewi X pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya kepadaku. Apa yang kamu inginkan, pemuda tampan? Apa kamu ingin sakti mandraguna? Ingin kaya raya? Ayo pilih saja, ucapnya lagi. Aku ingin kamu jadi pembantuku, Dewi. Apa yang aku inginkan harus langsung kamu turuti. Jika aku minta nyawamu harus kamu berikan. Apa kamu sanggup? Jawabku congkak. Kulihat kegeraman dan amarah di matanya, namun aku yakin dia akan mengabulkannya. Kalaupun tidak, semua apa yang dia janjikan akan merusak kesaktiannya. Dia pun berjanji akan menjadi babu dan akan menuruti semua kemauanku dengan syarat 8 suro atau 8 sura. Sekarang kembalikan aku ke alam atas alam nyata. Hidupkan temanku, tuntun aku keluar dari alas ini tanpa halangan, pintaku pada Dewi X. Seketika itu aku sudah ada di pinggiran ranu dan aku berdiri sendiri tanpa ada satu orang pun. Hanya ditemani Dewi X dan Wati. Jandit, mana temanku yang kau janjikan? Mana Suno dan Hendro temanku itu? Umpatku tak sadar lagi ku keluarkan. Tersenyumlah Dewi X. Kamu mengerti apa yang kau lakukan tadi malam? Itu adalah sejatinya tingkah lakumu, pemuda, ucap Ratu Dewi. Itu adalah gambaranmu dan teman-temanmu, tambahnya. Yang kamu lihat waktu aku memutus kepala temanmu itu karena dengan maksud punya kepala tapi tidak mau membuat kepala semakin baik. Pikirannya rusak atau kotor, mulutnya senang berbicara kotor, matanya untuk melihat hal-hal yang buruk, ucap Dewi. Kamu tahu, gambaran orang yang suka merasa iri tapi semakin ingin menang dan dianggap pahlawan, yaitu temanmu yang satunya lagi. Punya badan tapi tak berguna, tak bisa apa-apa, bisanya menyeret badannya sampai lemas.
tambahnya lagi. Kau tahu apa yang kau pakai sekarang? Kau seperti buto. Semakin angkara murka yang kau pakai itu di kepala dan punggungmu itu anak tampan, kelakuanmu seperti buto. Raja Buto itu ya wujud aslimu di alas suwung itu, ucap Dewi X kepadaku. Baru aku sadari, semua tentang aku, tentang kami, semua itu ciri perwatakan dari diri kami masing-masing. Apakah aku ini? Apakah aku sesosok buto di tubuhku? Apakah Suno akan sembuh dari lumpuh layunya? Dan apakah si Hendro hidup dengan tubuh lengkap memakai kepalanya yang lepas? Hanya itu yang sangat amat aku inginkan sekarang. Dewi, aku minta, ucapku pun diputus olehnya. Aku mengerti apa yang kau inginkan. Tunggulah sampai waktu gelap, ucap Dewi kepadaku. Seandainya kau butuh aku, ucapkan namaku, Mbah Ratu Dewi X. Suara itu hilang beserta Dewi X. Aku duduk di pinggiran ranu itu sambil menunggu waktu senja. Apa yang akan aku lakukan? Yang aku inginkan hanyalah keselamatanku beserta teman-temanku. Gimana sobat horor? Apakah Hendro dapat berhasil hidup kembali? Dan apakah Suno akan kembali dari lumpuh layunya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Bye!